mengapa Allah harus jadi manusia. Nah, Natal itu adalah momen di mana Allah itu menjadi manusia. Itu berita Alkitab ya. Ada banyak ayat yang mengatakan demikian. Contohnya Yohanes 1 ayat 1 dibilang firman itu adalah Allah. Firman ini menunjuk pada Yesus ya. Firman itu adalah Allah, berarti Yesus adalah Allah. Lalu ayat 14, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Berarti Natal itu memang adalah momen Allah jadi manusia. 1 Timotius 3 ayat 16, dia yang telah menyatakan dirinya dalam rupa manusia. Lalu Filipi 2 ayat 5, Kristus Yesus ayat 6, walaupun dalam rupa Allah, berarti Kristus Yesus itu dalam rupa Allah. Tapi ayat 7, dia menjadi sama dengan manusia. Maka memang Natal itu adalah momen penting karena Allah di surga secara khusus adalah pribadi kedua dari Tritunggal itu menjadi manusia. Tapi mengapa harus seperti itu? Nah, semua ini ada hubungannya dengan dosa. Seandainya dosa tidak terjadi, maka tidak perlu Allah atau anak Allah itu datang sebagai manusia. Ada orang yang percaya bahwa seandainya tidak ada dosa pun, anak Allah atau Allah itu tetap datang sebagai manusia. Tetapi itu salah karena hampir semua ayat yang berbicara soal inkarnasi atau kedatangan Yesus ke dalam dunia, kedatangan Allah ke dalam dunia itu berhubungan dengan masalah dosa. Contoh Lukas 19 ayat 10, anak manusia datang, berarti itu Natal tuh kan. Tapi untuk apa? Mencari dan menyelamatkan yang hilang. Yang hilang ini adalah orang berdosa. Menyelamatkan siapa? Menyelamatkan orang berdosa. Kalau tidak ada dosa, maka tidak ada yang perlu dicari. Tidak perlu ada yang diselamatkan. Maka dia tidak perlu datang. Yohanes 3, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Mengaruniakan anaknya yang tunggal itu Natal. Tapi supaya apa? Supaya yang percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kalau manusia tidak jatuh dalam dosa, tidak perlu ada yang binasa. Dan karena itu Allah tidak perlu mengaruniakan anaknya yang tunggal. Yohanes 10, aku datang supaya mereka mempunyai hidup. Hidup di sini bukan hidup jasmani, karena kalau hanya hidup jasmani, Yesus tidak datang pun kita sudah hidup kok. Tapi aku datang supaya mereka punya hidup, hidup rohani. Kalau begitu, kita itu sebenarnya mati rohani kalau dia tidak datang. Dia datang supaya kita hidup. Kenapa kita mati rohani? Karena dosa. Galatia 4, Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan. Ayat 5, ia diutus untuk menebus mereka. Kenapa perlu penebusan? Ya karena dosa. Kalau tidak ada dosa, tidak perlu penebusan. Allah tidak perlu mengutus anaknya ke dalam dunia ini. 1 Timotius, Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa. Kalau tidak ada dosa, tidak perlu penyelamatan. Begitu juga 1 Yohanes 3:8. Untuk inilah anak Allah menyatakan dirinya. Natal, supaya membinasakan perbuatan iblis. Perbuatan iblis itu yang berkaitan dengan dosa. Jadi alasan mengapa Allah datang ke dalam dunia dalam Natal itu yaitu karena ada dosa. Tanpa dosa, seandainya Adam dan Hawa tidak jatuh dalam dosa, seandainya manusia tidak jatuh dalam dosa, tidak perlu ada Natal. Ya, tapi Natal terjadi karena ada dosa. Tapi mengapa harus demikian? Nah, ini yang saya mau jelaskan. Saya hanya berikan dua alasan hari ini. Pertama, karena ini berhubungan dengan syarat seorang juru selamat. Saudara, karena kita semua orang berdosa, maka Allah harus menghukum kita. Karena Allah itu Allah yang adil. Kalau sampai kita berdosa dan tidak dihukum, itu menjadi tidak adil. Allah itu memang kasih, tapi dia juga adil. Saudara, kalau ada pembunuh, dia bunuh orang. Ya, tapi hakim itu penuh kasih. Karena hakim penuh kasih, maka si pembunuh ini dibebaskan saja. Karena aku mengasihi kamu, jadi saya tidak hukum kamu. Artinya apa? Hakimnya penuh kasih, tapi tidak adil. Ya, karena itu maka keadilan itu harus menuntut penghukuman. Karena Allah adil, kita berdosa, manusia berdosa, maka manusia harus dihukum atau Allah harus menghukum. Tidak bisa tanpa penghukuman. Kalau sampai Allah mengabaikan orang berdosa tanpa dihukum, maka Allah gagal menjadi Allah yang adil. Tapi karena dia mengasihi, dia mau supaya orang berdosa jangan kena hukuman.
Nah sekarang saudara pikirkan, Allah harus menghukum, tapi dia mau orang berdosa jangan sampai kena hukuman. Keadilannya menuntut hukuman, kasihnya mau supaya orang berdosa tidak dihukum. Lah bagaimana dia menghukum tapi orang berdosa tidak dihukum? Solusinya harus ada orang lain yang ganti orang berdosa. Ya. Dengan kata lain solusinya harus ada juru selamat. Nah ini penting karena saudara cari di agama manapun juga tidak ada dapat konsep juru selamat. Konsep juru selamat itu hanya ada di Kristen. Ya. Nah karena itu juru selamat itu adalah sesuatu solusi bagi keadilan dan kasih Allah. Allah harus menimpakan hukuman kita pada juru selamat supaya dia adil. Tapi karena kena hukumannya pada juru selamat sehingga manusia berdosanya selamat, maka dia kasih. Tapi masalahnya siapa yang bisa jadi juru selamat? Kan tidak bisa sembarang orang jadi juru selamat. Juru selamat itu harus ada syaratnya. Minimal ada 2 syarat. Pertama, juru selamatnya harus seorang manusia. Itu syarat pertama. Kenapa juru selamat harus seorang manusia? Ya kan yang berdosa kan manusia. Kalau yang berdosa, kalau Allah mau menebus malaikat, maka juru selamatnya harus malaikat. Kalau Allah mau menebus babi, maka juru selamatnya babi. Ya, anjing, maka juru selamatnya anjing. Tapi ini yang berdosa ini manusia. Maka juru selamatnya itu harus manusia. Yang dihukum adalah manusia berdosa, maka yang menggantikannya juga harus manusia. Itu pertama. Jadi ingat, juru selamat harus manusia. Tapi yang kedua, syarat kedua ini. Juru selamatnya tidak boleh berdosa sama sekali. Karena kalau juru selamatnya berdosa, ya juru selamatnya sama dengan saya dong. Kan saya orang berdosa. Mau ada juru selamat menggantikan saya, juru selamatnya berdosa juga. Lah ngapain dia jadi juru selamat? Ingat, dihukum oleh Allah itu cukup dosa 1. Roma 6 ayat 23, upah dosa ialah maut. Bukan upah dosa-dosa. Jadi cukup 1 dosa, kita semua kena maut. Kita semua dihukum. Jadi seandainya Anda ini taatnya luar biasa, sampai 99% taat, hanya 1% saja. Atau kalau hukum Tuhan itu 1000, Anda taat 999, hanya 1 saja. Utang lupa bayar. Nah, maka Anda layak dihukum. Nah, kalau juru selamat sampai punya dosa 1 saja, juru selamatnya juga tidak selamat. Karena itu maka supaya bisa menyelamatkan kita, pertama dia harus manusia, kedua, dia harus tanpa dosa. Itu syarat juru selamat. Nah sekarang mari kita cari siapa yang layak memenuhi 2 syarat ini. Ayo nyari dari Sabang sampai Merauke. Dapat manusia? Dapat. Syarat pertama gampang dapat, manusia gampang. Tapi syarat kedua manusia tidak berdosa, dapat di mana? Kan semua berdosa. Sejak dari nenek moyang kita pertama itu jatuh dalam dosa, dia hanya bisa melahirkan keturunan yang berdosa. Makanya tadi di kebaktian sebelumnya saya bilang kalau monyet laki kawin sama monyet perempuan, anaknya pasti monyet. Cucunya juga monyet, cicitnya juga monyet. Tidak bisa tahu-tahu berubah jadi cicak di keturunan ke-17. Kan dari atas sudah monyet semua monyet, dari atas berdosa semua berdosa. Nah karena itu maka tidak ada manusia yang tidak berdosa. Maka juru selamat rupanya kalau mau dicari dari dunia manusia nggak ada deh. Cari manusianya banyak tapi yang berdosa nggak ada. Kalau memang juru selamat tidak bisa dari bawah, bagaimana kalau juru selamatnya dari atas? Cari di atas sana, adakah yang tidak berdosa? Ada. Siapa? Ada Allah yang tidak berdosa. Nah, kalau memang Allah tidak berdosa, masalahnya kan memang Allah tidak berdosa. Tapi dia tidak memenuhi syarat nomor 1, yaitu manusia. Di sini ada manusia, hanya berdosa semua. Di atas ada yang tidak berdosa, hanya bukan manusia. Lah, bagaimana caranya sekarang ini? Solusi dari Allah yang penuh hikmat adalah begini. Bagaimana kalau Allah yang tidak berdosa itu jadi manusia? Tapi dia tidak boleh manusia jadi-jadian. Tidak boleh tiba-tiba keluar dari laut, keluar dari batu, keluar dari gunung. Tidak bisa. Dia harus manusia sejati. Kalau dia harus manusia sejati, maka dia harus lahir dari seorang manusia. Nah, untuk bisa lahir dari seorang manusia itulah, maka Tuhan akhirnya memilih Bunda Maria, dipilih untuk menghadirkan manusia Yesus Kristus. Karena itu, tapi pada waktu dia jadi manusia, dia tidak boleh berhenti jadi Allah. Karena kalau dia jadi manusia saja berhenti jadi Allah, nanti berdosa juga.
Karena semua keturunan manusia berdosa. Jadi dia supaya jadi manusia harus lahir dari manusia. Tapi supaya tetap tidak berdosa harus tidak berhenti jadi Allah. Maka Allahnya tetap, tapi karena lahir jadi manusia, maka sekarang ada manusia tidak berdosa yang lahir pada hari Natal itu. Ya, maka Ibrani pasal 2 itu dibilang anak, ya karena anak-anak itu anak-anak dari darah dan daging, maka dia juga menjadi sama dengan mereka dan mendapat bagian dalam keadaan mereka. Maksudnya dia juga mendapat bagian, yaitu dari darah dan daging. Dia betul-betul jadi manusia. Lalu Ibrani 4 ayat 15 bilang bahwa hanya tidak berdosa. Dia tidak berdosa. Begitu juga Ibrani 7 ayat 26. Dia saleh, tanpa salah, tanpa noda dan terpisah dari orang berdosa. Kalau begitu, Natal itu penting karena momen penyediaan juru selamat. Syaratnya apa? Manusia. Apakah Yesus manusia? Yes. Syaratnya tidak berdosa sama sekali. Apakah Yesus tidak berdosa sama sekali? Ya, kenapa? Karena dia Allah. Karena itulah maka Yesus itu layak jadi juru selamat. Karena dia manusia yang tidak berdosa. Itu alasan mengapa Allah jadi manusia. Sekarang alasan yang kedua, ini berhubungan dengan hukuman dosa. Allah, tadi saya bilang Allah harus hukum orang berdosa. Tapi hukuman orang berdosa itu apa? Hukuman untuk orang berdosa itu adalah kematian. Waktu dosa pertama di Taman Eden, Tuhan sudah bilang dalam Kejadian 2 ayat 17, semua buah pohon taman ini boleh makan, yang satu tidak boleh. Sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Waktu engkau makan, mati. Dosa bikin orang mati. Roma 6 ayat 23, sebab upah dosa ialah maut. Saudara, kalau saya menentukan tidak boleh mencuri barang saya, begitu curi barang saya cambuk 100 kali. Kalau saudara mencuri barang saya, saudara harus dicambuk 100 kali. Tapi kalau ada yang mau ganti, silakan ganti jadi juru selamat. Tapi juru selamatnya harus terima hukuman berapa kali? 100 kali, cambukan. Maka pengganti harus menerima hukuman orang yang diganti. Sekarang orang yang diganti adalah hukumannya mati. Penggantinya, juru selamatnya harus mati. Kalau begitu juru selamat itu harus mati. Pertanyaannya, kalau juru selamatnya Allah sendiri tinggal di surga, bagaimana bisa mati? Siapa mau bunuh Allah di surga? Kan gak bisa. Supaya bisa mati, maka dia harus jadi manusia. Jadi tujuan dia datang pada hari Natal itu ada banyak, tapi tujuan utama supaya dia memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Maka beda dengan kita, kalau kita semua lahir untuk hidup. Tapi Yesus satu-satunya manusia lahir untuk mati. Karena itu tujuan dia datang. Kalau dia tujuan datang untuk mati, tahu-tahu besok-besok gagal mati, itu namanya kegagalan misi. Ya. Tapi kalau dia berhasil mati, itu namanya misi berhasil. Karena itu ada orang-orang sebelah bilang, kalau Yesus juru selamat, bagaimana bisa jadi juru selamat? Menyelamatkan diri dari salib saja tidak bisa. Kan jawabnya gampang. Ngapain juga Yesus mau menyelamatkan diri dari salib? Kalau dia mau menyelamatkan diri dari salib, dia nggak usah datang lah. Sekalian selamat, tidak usah datang. Tapi memang tujuan datangnya untuk mati. Karena itulah dia tidak perlu lari dari salib. Ya, salib justru menunjukkan keberhasilan dia. Di atas kayu salib itulah, maka dia menanggung kematian kita. Pertama, kematian rohani, perpisahan dengan Allah. Dia pikul, makanya dia bilang, Eli, Eli lama sabatani. Kedua, terjadi kematian jasmani. Kematian jasmani, maka Yesus bilang, ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Yang ketiga, kematian kekal di dalam neraka. Maka dikatakan bahwa Yesus turun ke dalam kerajaan maut. Semua ditanggung di atas kayu salib. Di ujungnya dia bilang, sudah selesai. Tetelestai. Jadi mengapa Allah harus jadi manusia? Supaya bisa mati. Menggantikan hukuman mati kita. Nah, apa aplikasi buat kita? Pertama saudara, jangan pernah meremehkan dosa. Ingat, gara-gara dosa. Dosa bukan perkara kecil. Gara-gara dosa itulah anak Allah datang ke dalam dunia. Itu berarti dosa perkara besar. Ya, maka marilah kita belajar untuk tidak menggampangkan dosa. Dosa itu perkara serius. Kalau dosa masalah kecil, Allah tidak perlu datang sebagai manusia untuk menyelesaikannya. Yang kedua, jangan pernah ragukan kasih Allah. Kenapa? Karena kasih itulah yang membuat anak Allah tinggalkan surga, datang ke dalam dunia. Saudara mungkin sakit, tidak sembuh, belum sembuh, masalah silih berganti dan segala macam. Saudara rasa orang tidak sayang saudara, tapi ingatlah Allah mengasihi saudara. Karena itu Yesus datang buat saudara. Dan yang ketiga, jangan hanya menjadikan Yesus teladan, tapi dia juru selamat. Banyak orang hanya menjadikan Yesus teladan. Yesus juru berkat.
kasih saya berkat. Ya, Yesus juru sembuh, saya sakit dia sembuhkan. Yesus juru apa lagi? Ya, macam-macam juru. Tapi kalau kamu tidak punya Yesus juru selamat, maka Natal tidak ada makna bagi kamu. Seorang berkata, Natal dimulai di hati Allah. Itu baru sempurna kalau mencapai hati kamu. Tuhan memberkati kita. Amin. Ya, silakan. Oh ya. Baik, terima kasih Pak Isra Suruh. Kita berikan tepuk tangan sekali lagi Bapak Ibu sekalian. Baik, saudara, beberapa pertanyaan sudah muncul dan sudah saya dapatkan. Apabila Bapak Ibu saudara ingin bertanya, saudara boleh scan QR Slido yang berada di depan ya saudara. Pak Isra, saya akan mulai dengan pertanyaan yang pertama Pak. Pertanyaan pertama, apakah semua manusia layak diselamatkan? Ataukah ada yang memang lahir memang untuk binasa? Apakah semua manusia layak diselamatkan? Enggak, justru semua manusia enggak layak diselamatkan. Enggak ada kita yang layak diselamatkan. Kalau ada kelayakan, kita semua layak dihukum. Ya, kita semua ini layak dihukum. Karena kita semua berdosa, kecuali kita tidak berdosa terus dihukum. Itu berarti kita mestinya layak diselamatkan. Enggak ada yang layak diselamatkan. Semua kita layak dihukum. Tapi nanti kalau Tuhan menganugerahkan iman kepada kita, waktu kita dengar Injil, lalu akhirnya hati kita terbuka, itu berarti Tuhan bekerja di dalam kita. Maka sebenarnya saudara yang diselamatkan itu mendapatkan anugerah. Sekarang ambil contoh ya, saya Tuhan, saudara semua orang berdosa. Karena saya adil, saya lempar semua saudara ke masuk neraka. Adil enggak? Adil kan? Maka semua saudara dapat keadilan. Tapi saya mati dan saya bangkit, saya menjadi juru selamat, lalu Injil ditawarkan pada saudara, saya bekerja, lalu sebagian di sana akhirnya percaya pada saya selamatkan. Maka yang percaya mendapatkan anugerah, yang tidak percaya mendapatkan keadilan. Lalu yang dapat ketidakadilan siapa? Tidak ada. Jadi sebenarnya apakah kita semua layak diselamatkan? Salah. Kita semua tidak layak diselamatkan, malah layak dihukum. Hanya karena anugerah lah maka kita diselamatkan oleh Tuhan. Jadi kalau sampai saudara jadi orang percaya, kok saudara hari ini bisa percaya Yesus ya, bisa terima Yesus di hati saudara. Saudara harus bersyukur karena saudara ini orang layak binasa itu ya. Seperti saya juga. Tapi kita semua dapat anugerah dari Tuhan sehingga diselamatkan. Ya. Wow, kita berikan tepuk tangan sama-sama. Pak, pertanyaan selanjutnya. Kenapa kehidupan Yesus dari masa kanak-kanak sampai dewasa tidak pernah diceritakan dalam Alkitab? Yesus tinggal di mana, Pak? Kalau tidak dicatat di Alkitab, memang dianggap tidak penting untuk kita tahu. Tapi sebenarnya tidak benar juga kalau semuanya tidak. Karena masih ada catatan. Yesus umur 12 tahun, itu dia pergi ke bait Allah. Ya. Hanya memang umur 13 tahun tidak ada catatan, sampai umur 30 tahun baru dia muncul. Minta dibaptis oleh Yohanes Pembaptis. Maka orang selalu bertanya-tanya umur 13 sampai 29 ini Yesus di mana? Maka Anand Krishna itu mengatakan bahwa Yesus itu pergi ke India. Pada masa mudanya, masa remajanya, di India sana Yesus belajar agama Hindu. Setelah itu menjelang tahun 30 itu Yesus pulang ke Israel. Nah, itu menurut Anand Krishna. Lalu ada seorang lagi namanya Nicholas Notovics. Dia menulis buku The Lost Years of Jesus. Tahun-tahun Yesus yang hilang. Lalu dia mengatakan bahwa ada data dari perpustakaan, sebuah perpustakaan Buddha di Tibet, di pegunungan Himalaya. Ada data bahwa seorang bernama Yesus pernah tinggal di biara Buddha di sana. Dan belajar agama Buddha di sana. Dan dia percaya itu adalah Yesus. Dan akhirnya menjelang tahun 30 baru Yesusnya pulang ke Israel. Itu buku dari Nicholas Notovics, The Lost Years of Jesus. Tapi saya sudah bantah bukunya Nicholas Notovics ini dengan menulis buku yang judulnya sama. Yaitu The Lost Years of Jesus. Dan saya patahkan argumentasinya Nicholas Notovics. Dan juga Anand Krishna. Yesus itu dikenal sebagai Jesus of Nazareth. Karena dia orang Nazaret, dia besar di Nazaret. Kalau kita baca di dalam Lukas pasal 4. Ya, Yesus pulang ke kampungnya. Di mana dia pergi ke rumah ibadah, sinagog, seperti yang biasa dia lakukan. Artinya Yesus itu tidak pergi kemana-mana. Ya, dia tidak pergi kemana-mana. Makanya dia disebut sebagai Jesus of Nazareth. Kalau dia merantau ke India, mestinya Jesus of Hindustan. Atau Jesus of Himalaya.
Ya kan? Mestinya begitu, tapi tidak. Dia dikenal Nabi Yesus dari Nazaret. Dan dia memang tinggal dan besar di Nazaret. Lalu kenapa tidak ada catatan? Karena karya yang Yohanes bilang kan, kalau semua hal ditulis, kayaknya tidak ada buku di dunia ini yang cukup. Sekarang saya tanya, Yesus pernah mandi tidak? Kan tidak ada di ayatnya. Tapi kalau Yesus mandi saja harus dicatat itu. Ya, saudara, kita bayangkan kita mau catat berapa banyak. Yang dicatat itu yang penting-penting yang berkaitan dengan keselamatan kita. Nah, pertanyaannya, kenapa Yesus baru minta dibaptis umur 30 tahun, tidak 25 kah? Ya, atau 15? Karena Yesus itu juga imam besar agung kita. Dan menurut peraturan imamat Lewi, mereka baru ditabiskan umur 30 tahun, ditabis dengan minyak sebagai simbol Roh Kudus, baru melayani. Makanya Yesus keluar umur 30 tahun, minta ditabiskan oleh Yohanes Pembaptis, bukan dengan minyak, tapi dengan air. Dan sejak itu, dia memulai pelayanan. Jadi Yesus masuk pelayanan umur 30 tahun untuk menciptakan kesejajaran, bahwa aku ini adalah imam. Jadi Yesus Nabi, yes. Yesus imam, yes. Yesus Raja, yes. Ini namanya munus triplex di dalam teologi Protestan. Ya. Kita kasih tepuk tangan Bapak Ibu sekalian. Cukup jelas ya? Cukup jelas atau cukup mumet Bapak Ibu? Kita lanjut ya. Pak Esra, pertanyaan selanjutnya. Allah yang merancang kehidupan di dunia, namun kenapa Allah merancang adanya dosa dan ada penebusan? Bukankah Allah punya kuasa untuk menjadikan dunia ini tanpa dosa? Kalau Allah punya kuasa bisa saja. Pertama, tidak usah taruh itu pohon di Taman Eden lah. Ya toh? Atau yang kedua, ada pohon di situ tapi waktu Hawa mau makan tiba-tiba Tuhan batuk. Batal sudah, ya kan? Nah, tetapi kenapa kok itu seolah-olah dirancang, seolah-olah Tuhan mau ada dosa dalam dunia ini? Kenapa Tuhan pakai jebakan? Karena Tuhan mau ketaatan kita kepada Dia itu adalah ketaatan hasil pilihan moral, bukan hasil sesuatu yang dikondisikan. Kalau Tuhan mau setel kita semua jadi taat saja pasti bisa. Tapi akhirnya ketaatannya tidak lahir dari pilihan moral. Itu ketaatan yang levelnya sangat rendah. Saudara, kalau saudara naik perahu, lalu saudara terdampar di sebuah pulau, 10 tahun kemudian baru saudara bisa keluar dari sana. Lalu sampai di rumah saudara bilang sama istrinya, oh ma, selama 10 tahun ini aku hanya cinta kamu, tidak terpengaruh oleh siapapun juga atau apapun juga. Lalu istri saudara tanya, memangnya di pulau itu ada apa saja? Ada monyet-monyet saja. Ya memang saja, memangnya kau jatuh cinta pada monyet. Artinya kamu, ya memang kondisi itu membuat kamu setia. Tapi kalau kamu ada di daerah lain di mana banyak orang lebih menarik, lalu kamu masih bisa setia, itu baru kesetiaan berkualitas. Nah Tuhan tidak mau, ada orang bilang, Pak, saya itu biar perempuan telanjang di muka saya tidak terpengaruh. Kok bisa? Iya, saya buta Pak. ya wajarlah, artinya itu hanya kondisi yang membuat kamu akhirnya mau tidak mau ya kamu tidak terpengaruh. Nah, maka mau Tuhan tidak mau begitu. Ketaatan itu harus atas dasar pilihan moral. Artinya begini, Tuhan menciptakan keadaan di mana kamu bisa memilih taat atau bisa memilih tidak taat. Jadi kalau kamu mau taat, itu atas perjuangan untuk memilih. Dan Tuhan ciptakan itu. Itulah sebabnya ada pohon dalam taman itu dan Tuhan juga tidak mencegah Hawa waktu makan. Dan kalau kamu memilih itu, konsekuensinya ya tanggung sendiri. Nah gitu. Ya, jadi kenapa begitu? Karena Tuhan mau ketaatan kita berkualitas. Wow, kasih tepuk tangan sekali lagi Bapak Ibu sekalian. Pak Esra, pertanyaan selanjutnya. Bagaimana cara membuktikan bahwa Alkitab itu benar kepada saudara kita yang berbeda keyakinan? Alkitab itu benar. Sekarang kalau kita ngomong masalah iman saja, Alkitab benar, mana dia percaya? Pun dia nggak percaya ini firman Allah kok. Sama dengan dia ngomong punya dia juga, kita juga nggak percaya. Tapi kalau memang begitu, kita coba lepaskan masalah iman lah. Mari kita bicara sejarah. Apakah kita menguji? Apakah karena banyak tuduhan bahwa Alkitab kita ini sudah dipalsukan? Nah, bagaimana bukti? Ya, mari kita bicara sejarah. Nah, Alkitab kita ini dari kapan? Nah, saudara-saudara, Alkitab kita Perjanjian Lama itu ditulis kira-kira zaman Musa itu tahun 1500 sebelum Masehi. Ya. Lalu sampai dengan tahun 400 sebelum Masehi itu sudah tidak ada lagi wahyu baru. Itu namanya silent period. Lalu 400 tahun kemudian muncul zaman perjanjian baru. Lalu setelah Yesus berkarya di dunia itu naik. Lalu
Surat-surat Paulus itu mulai kira-kira tahun 50-an, 60-an. Baru tahun 60-an, 70-an Injil-Injil, lalu tulisan Yohanes seperti Injil Yohanes dan Wahyu, surat-surat Yohanes itu akhir abad 1 menjelang tahun 90. Jadi kalau tahun 1500 sebelum Masehi ditarik sampai dengan akhir abad 1, maka Alkitab kita ditulis itu jangka waktunya kira-kira 1600 tahun. Dan kalau dihitung per generasi, satu generasi 40 tahun. Maka sebenarnya seluruh waktu Alkitab kita ditulis kira-kira selama 40 generasi. Hanya saja karena Alkitab itu ditulis dalam bahan-bahan yang mudah hancur. Dulunya orang pakai papirus. Papirus itu apa? Itu tumbuhan bulu halus yang tumbuhnya banyak di Sungai Nil Mesir dan juga di Syria. Nah, itu semacam pohon itu. Pohon itu lalu diolah dengan pengolahan tertentu lalu jadi kertas. Maka dari tanaman papirus itu menjadi papir, paper, lalu paper, itu kertas. Nah, tumbuh banyak di Syria, lalu diekspor. Di Syria itu ada pelabuhan yang namanya Bublos. Dari Bublos itulah muncul bahasa Yunani Biblos, lalu sampai ke bahasa Inggris Bible, Bible. Nah, itu muncul dari nama pelabuhan itu, ya. Nah, lalu saudara-saudara, Biblos itu atau papirus itu diproduksi banyak di Alexandria, Mesir, perpustakaan terbesar zaman Ptolemeus, penguasa Mesir. Lalu muncullah Raja Pergamus yang kepengen bikin perpustakaan saingan sama punyanya Mesir. Lalu dia sogok pustakawan, ahli pustakawan dari Alexandria pindah ke Pergamus. Lalu dia pindah ke sana. Ptolemeus tahu itu, marah. Maka ekspor papirus dari Mesir dihentikan ke Pergamus. Maka Pergamus tidak ada materi bahan dasar lagi. Akhirnya Raja Pergamus bilang, kita ciptakan kertas sendiri. Nah, ciptakan kertas sendiri dari mana? Dari kulit binatang. Kulit binatang itu disamak menjadi bahan tulis yang lebih kuat. Nah, karena diproduksi di Pergamus, maka akhirnya disebut perkamen atau dari pergamum. Nah, itu bahan tulisnya. Tapi bagaimanapun juga papirus dan perkamen itu tidak tahan. Maka Alkitab asli kita yang namanya autograf itu sudah musnah semua. Jangan saudara ragu, kenapa? Karena tidak ada dokumen kuno yang bersifat agama maupun sekuler yang masih bertahan dengan naskah asli. Tidak ada. Al-Quran juga nggak ada naskah aslinya. Tripitaka juga semua tidak ada. Semua hanya bermain pada salinan atau manuskrip. Nah, pertanyaannya adalah kalau kita bermain dalam salinan, lalu siapa punya banyak salinan? Mari kita uji. Saudara, kalau uji salinannya dari seluruh naskah kuno itu, juara 2 itu adalah Iliad karangan Homer yang kira-kira hanya punya 634 salinan. Tapi juara 1 itu adalah Perjanjian Baru yang punya sampai 24.600 salinan, yang berbahasa Yunani itu kira-kira 5.500 salinan. Juara 1 24.000, juara 2 600. Semua yang lain itu di bawah itu. Nah, pertanyaannya, yang paling tua salinan kita kapan? Abad 9. Itu namanya Masoretic Text. Maka sebelum tahun 1945, seluruh Alkitab kita diterjemahkan dari naskah Masoretis abad 9. Tapi saudara-saudara, pada tahun 1945, itu ada seorang anak suku Badui yang sementara gembalakan kambing domba, iseng-iseng ambil batu lempar-lempar. Ini di Israel sana, di Laut Mati. Di Gua Qumran. Dia lempar-lempar batu, tiba-tiba ada bunyi prak, tembikarnya pecah. Lalu dia lihat, apa ini? Naskah-naskah yang aneh. Akhirnya singkatnya dia cerita, ambil, lalu dia jual ke pasar bebas, lalu akhirnya jatuh kepada seorang imam dari gereja Syria, gereja Ortodoks. Setelah itu diserahkan kepada seorang pakar bahasa asing asli yang namanya Eliezer Sukenik. Dari situ dia teliti, ternyata itu adalah naskah-naskah Perjanjian Lama kita. Seluruh Perjanjian Lama ada di sana, minus kitab Ester yang tidak ada. Uji radiokarbon itu dari mana? Itu dari abad kira-kira 200 tahun sebelum Tuhan Yesus lahir. Kalau memang begitu, kita sebelumnya punya naskah tertua abad 9. Ini jangan-jangan sudah berubah. Cek saja, bandingkan dengan Alkitab yang 200 tahun sebelum Yesus lahir. Dan adakah sudah diubah? No. Akurat persis. Sementara itu saudara, ya. Sementara itu saudara tahu ada agama lain selain agama Yahudi, yaitu ada agama Samaria. Orang Samaria musuhan sama orang Yahudi. Karena itu orang Samaria bikin agama sendiri, lalu punya kitab suci sendiri. Kitab suci sendiri hanya Taurat, 5 Taurat Musa. Seluruh kitab orang Yahudi tidak ditolak, sudah tidak diterima. Ini namanya Samaritan Torah. Nah, kalau begitu sekarang kita punya 3. Kita punya naskah Masoretis abad 9, kita punya naskah Laut Mati dari abad 2 sebelum Masehi, kita mempunyai Samaritan Torah, dan nanti abad 2 sebelum Masehi juga Perjanjian Lama kita sudah ditranslate ke dalam bahasa Yunani di Alexandria Mesir yang namanya Septuaginta. Maka banding ini 4. Dan ketika perbandingan ini 4,
semuanya akurat, hanya ada miss beberapa. Itu karena kertas-kertas yang robek, karena papirus-papirus yang tidak utuh. Dari sini kita bicara sejarah. Itu berarti bahwa kalau kita berkata Alkitab kita yang kita pegang sekarang masih sama dengan 200 tahun sebelum Yesus. Ini bukan iman saja, ini bukti sejarah. Dan itu tidak bisa dibantah oleh siapapun. Karena itu saudara boleh percaya, Alkitab yang saudara pegang sampai sekarang, khususnya perjanjian lama, itu dari zaman Yesus sampai sekarang tidak berubah, masih persis sama. Itu tanda Allah menjaga firman-Nya. Ya. Wow, luar biasa Pak Esra menjawab. Udah kayak Google, Pak. Jangan-jangan Bapak adminnya ya. Ada AI di sini, Pak. Baik, Bapak Ibu Saudara, mungkin saudara udah cukup puyeng ya. Saudara nanti kalau kepengin lihat lagi, saudara bisa nonton di live streaming GSJS Jakarta ya. Yang belum subscribe. Baik, pertanyaan selanjutnya Pak Esra, kita masih ada punya sedikit waktu. Ya. Ini menarik Pak, jika manusia pertama, Adam dan Hawa, lalu mempunyai anak laki-laki semua, Kain dan Habel. Lantas, bagaimana cara mereka mempunyai keturunan jika tidak ada pasangannya Pak? Ya, itu jadi kesulitan ya. Adam dan Hawa punya anak Kain dan Habel. Berarti berapa orang di dunia? 4 ya, 3 laki 1 perempuan ya. Lalu Kain bunuh Habel. Begitu Kain bunuh Habel, berarti sisa 3, 1 perempuan, 2 laki, Adam sama Kain. Lalu anehnya Kejadian 4 ayat 17. Lalu Kain bersetubuh dengan istrinya. Dari mana Kain dapat istri? Ini lalu memunculkan banyak teori. Salah satu teori itu dikemukakan oleh orang namanya Agus Miradi. Agus Miradi itu menulis buku Siapakah Manusia Pertama. Lalu dia bikin teori begini. Sebenarnya Adam itu bukan manusia pertama. Karena dia membedakan manusia di Kejadian 1 dan Kejadian 2 itu tidak sama. Menurut Kejadian 1 ayat 26, lalu Tuhan menciptakan dia laki-laki dan perempuan. Jadi manusia di Kejadian 1 itu disifat langsung laki, langsung perempuan, langsung ada. Tapi manusia di Kejadian pasal 2 itu harus dibuat dari debu tanah dulu, dibentuk, habis itu dihembuskan napas baru hidup. Sementara perempuannya yang laki ditidurkan dulu, baru diambil bedah tulang rusuknya baru dibentuk. Itu berarti bahwa manusia Kejadian 1 dan manusia Kejadian 2 beda. Lalu menurut Agus Miradi, manusia Kejadian 2 itulah Adam dan Hawa. Kalau begitu siapa manusia Kejadian 1? Lalu dia berkesimpulan, itu adalah sepasang manusia purba. Nah, sepasang manusia purba ini yang berkembang biak. Sementara itu Adam dan Hawa juga berkembang biak. Lalu akhirnya Kain setelah bunuh Habel, dia kawin istrinya dari mana? Dari manusia purba itu. Masalahnya 1 Korintus 15 berkata bahwa manusia pertama itu Adam. Jadi tidak bisa dikasih spekulasi begitu. Nah pertanyaannya, kalau memang manusia pertama Adam, sisa 3, dari mana Kain dapat istri lalu punya keturunan? Masalahnya karena kamu menganggap bahwa Adam hanya punya 2 anak. Sebenarnya Adam dan Hawa tuh punya anak banyak. Tahu dari mana? Dari Kejadian 5 ayat 4. Baca sendiri tuh ya. Adam dan Hawa itu memperanakan banyak anak laki dan perempuan. Nah, kalau memang banyak anak laki dan perempuan, maka dari mana mereka beranak cucu? Ya, kawin kakak adik sendiri. Loh, Pak, apa itu enggak dosa kah? Soalnya di kitab Imamat larang kawin sesama saudara. Iya, itu kan kitab Imamat. Zaman Adam dan Hawa kitab Imamat belum ada. Belum ditulis. Makanya Abraham itu kawin Sarah juga setengah saudara kan? Lihat Yakub, Ishak semua itu kawin dengan saudara. Tapi belum ada larangan. Zaman Musa 1500 sebelum Masehi, baru ketika manusia sudah berkembang biak banyak, baru diturunkanlah hukum Taurat termasuk kitab Imamat, larangan untuk menikah dengan saudara sendiri. Jadi zaman Adam dan Hawa, Kain dan Habel dan semuanya, mereka kalau kawin sama saudara sendiri tidak dosa. Zaman sekarang jadi dosa. Jadi kalau yang pacaran sama saudara sendiri, putus. Ya. Kita kasih tepuk tangan Bapak Ibu sekalian. Luar biasa Pak Esra. Waktunya hampir habis tapi masih boleh ya? Lanjut. Oke, Bapak Ibu Saudara kita sampai jam 9 ya tanya jawab. Nanti ada break sebentar. Pak, tema Natal Pak. Ya. Siapa yang menentukan tanggal 25 Desember adalah hari Natal Pak? Ini sebenarnya juga problemnya panjang ini ya. Panjang karena begini. Kapan Yesus lahir, tanggalnya, bulannya, tahunnya, kita nggak bisa pastikan. Mari kita omong tahun saja. Yesus lahir tahun berapa? Kalau kita ikut perhitungan tahun sekarang, saudara belajar sejarah tahun 500 sebelum Masehi. Apa itu sebelum Masehi? BC, before Christ. Atau tahun 500 Masehi. Masehi itu kan bahasa Ibrani, bahasa Yunaninya Kristus. Anno Domini, tahun Tuhan kita. Jadi kalau memang begitu sekarang saudara, kalau begitu tahun 10 Masehi artinya apa?
10 tahun setelah Yesus lahir. Tahun 10 sebelum Masehi, 10 tahun sebelum Yesus lahir. Tahun 2 Masehi, 2 tahun setelah Yesus lahir. Tahun 2 sebelum Masehi, 2 tahun sebelum Yesus lahir. Tahun 1 sebelum Masehi, 1 tahun sebelum Yesus lahir. Tahun 1 Masehi, 1 tahun setelah Yesus lahir. Kalau begitu Yesus lahir tahun berapa? Tahun 0 kan? Tahun 0. Tapi dalam perhitungan tanggal tidak ada namanya tahun 0. Maka begitu min 1 langsung 1. Maka Yesus mestinya lahir tahun 1. Kalau Yesus lahir tahun 1, sekarang tahun berapa? Tahun 2025. Maka kita bisa pastikan Yesus itu lahir 2025 tahun yang lalu. Tahun berapa? Tahun 1. Masalahnya, menurut Alkitab, Yesus waktu lahir, Herodes mau bunuh Yesus. Lalu Herodes itu mati kapan? Menurut sejarah Roma, Herodes mati tahun 4 sebelum Masehi. Kalau Herodes mati tahun 4 sebelum Masehi, bagaimana Herodes sudah mati, Yesus belum lahir? Maka ini pasti ada kesalahan sejarah. Nah, harusnya Yesus itu lahir ya kurang lebih 2 tahun atau 3 tahun atau 1 tahun sebelum Herodes mati atau pas tahun Herodes mati. Ya, kenapa orang duga 2 tahun? Karena waktu orang Majus cari raja baru lahir, menurut keterangan itu Herodes akhirnya memilih membunuh anak-anak di bawah 2 tahun. Itu artinya keterangan tentang Yesus lahir, menurut Herodes dia perhitungkan kira-kira 2 tahun. Makanya dia perintah bunuh anak-anak 2 tahun. Maka banyak orang memperkirakan Yesus lahir tahun 6 sebelum Masehi. Tapi kalau Yesus lahir tahun 6 sebelum Masehi, dia muncul minta dibaptis umur 30 tahun. Dari tahun min 6 sampai tahun 30 tahun kemudian, itu baru tahun 24. Kalau tahun 24, ya Yesus melayani 3 tahun, 25, 26, 27. Maka Yesus mati tahun 27. Pada tanggal 14 Nisan, pas Paskah Yahudi. Masalahnya, tanggal 14 Nisan tahun 27, itu bukan hari Jumat. Kan Yesus harus lahir hari Jumat. Pontius Pilatus itu menjadi gubernur di Yudea, itu tahun 26 sampai tahun 36. Dan dari catatan sejarah, sepanjang masa 10 tahun pemerintahan Pontius Pilatus, yang 14 Nisan, hari Paskah, yang kena hari Jumat, itu cuma 2 tahun. Pertama tahun 30 Masehi, kedua tahun 33. Tahun 33 tidak memungkinkan. Tahun 33 tidak memungkinkan, kenapa? Karena itu berarti Yesus harus lahir tahun 1. Maka mungkin tahun 30. Kalau tahun 30 geser ke belakang, maka Yesus itu geser 33. Yesus mungkin lahir tahun 4 sebelum Masehi. Mungkin. Karena tidak ada yang bisa pastikan. Para ahli hanya memperkirakan antara tahun 8 sampai tahun 4 sebelum Masehi. Itu tahunnya saja tidak pasti. Lalu bulannya, apakah bulan Desember? Ternyata juga tidak bisa dipastikan. Ada yang para ahli yang hitung bilang bulan Desember. Ada juga bilang bulan Mei. Ada yang bilang bulan Oktober. Ya, ada juga yang memakai kalender yang berbeda. Misalnya gereja Ortodoks dengan kalender yang berbeda. Mereka merayakannya pada bulan Januari. Lalu kenapa bisa Desember? Ada 2 pendekatan. Pendekatan pertama mengatakan bahwa keterangan dari bapak-bapak gereja itu mereka merayakannya pada Desember 25. Kalau itu artinya kita hanya mengikuti keterangan dari Bapak Gereja. Tapi ada data lain dari abad pertengahan. Dari abad pertengahan ini begini. Itu ada hubungannya dengan Hari Raya Surya Kebenaran. Ya, ada orang-orang kafir yang menyembah berhala dan mereka biasanya menyembah dewa matahari. Nah, dewa matahari itu mereka kalau mau menyambut dewa matahari itu, mereka lalu pergi bakar-bakar lilin di pohon-pohon cemara, ya, dan bikin perayaan di sana. Nah, saudara-saudara, waktu itu gereja itu sudah menjadi agama negara. Banyak orang rajin ke gereja, tapi mereka masih penyembah berhala. Mereka di sini, begitu 25 Desember mereka pergi, namanya Festival Saturnalia. Mereka sudah di gereja, tapi mereka sering ikut Festival Saturnalia. Termasuk masuk tanggal 25 Desember. Akhirnya gereja pikir, kita sepertinya perlu bikin perayaan tandingan. Supaya orang Kristen punya perayaan di gereja, dan dia tidak pergi ke Festival Saturnalia. Nah, tapi kita bikin tanggal berapa? Kalau kita bikin bulan Oktober, nanti Oktober dia ikut di gereja, 25 Desember dia pergi ke sana lagi. Sama aja. Kalau begitu kita bikin persis tanggalnya. Supaya kamu harus memilih ikut di gereja atau ikut Festival Saturnalia. Maka di sana tanggal berapa? 25 Desember. Kita bikin juga 25 Desember. Di sana merayakan apa? Hari kelahiran Dewa Matahari. Kita hari kelahiran Kristus terang dunia. Di sana mereka bakar apa? Bakar lilin. Kita juga bakar lilin sebagai simbol Kristus terang dunia. Di sana mereka menyalakan di pohon apa? Di pohon evergreen. Tapi kita juga di pohon evergreen sebagai simbol hidup abadi. Hidup kekal.
Kalau begitu, itu memang ada kaitan dengan perayaan kafir, tapi bukan mengikuti kafir, tapi mencegah orang Kristen terlibat di dalam kekafiran supaya gereja mempunyai perayaan sendiri. Karena itulah sejak itu 25 Desember ditetapkan dan akhirnya menjadi perayaan yang mendunia. Apakah ini melemahkan kita? Gini, sebenarnya yang paling penting itu bukan Yesus lahir kapan, tapi apakah dia benar lahir dan apa yang dia buat melalui kelahiran. Itu paling penting. Dan sekarang tutuplah Alkitab. Mari kita bicara dari sejarah sekuler. Apakah ada data sejarah sekuler yang membuktikan bahwa abad pertama ada orang nama Yesus yang hidup di Nazaret? Ada. Sejarawan Yahudi berkebangsaan Roma yang namanya Flavius Josephus di dalam bukunya Antiquities of the Jews, dia memberikan catatan tentang ada seorang rabi namanya Yesus yang mati di bawah prokurator Romawi Pontius Pilatus yang murid-muridnya percaya dia bangkit. Ada juga Sostenius, sejarawan Romawi. Lalu Tacitus di dalam buku sejarahnya Annals. Juga Pliny the Younger, Marabar Serapion. Semua ini non-Kristen. Mereka menulis dengan negatif. Tapi tanpa mereka sadari, itu memberi konfirmasi bahwa memang abad pertama di tanah Israel hidup seorang rabi yang namanya Yesus yang dipercaya sebagai Kristus menurut kata-kata mereka. Lalu Yesus mati. Apakah bisa dibuktikan di luar Alkitab Yesus mati? Yes. Seperti yang saya bilang tadi, sumber-sumber tadi saya membuktikan bahwa Yesus memang pernah mati dan dibunuh di zaman Pontius Pilatus. Dan setelah itu kebangkitannya, walaupun mereka tidak beri kebangkitan, tapi dalam catatan sejarah itu mereka bilang, yang murid-muridnya percaya bahwa dia bangkit dari antara orang mati. Jadi soal Yesus lahir kapan, kita juga nggak peduli lah. Yang penting dia benar-benar lahir, dan yang kedua dia mati, yang ketiga dia bangkit untuk keselamatan kita. Ya. Begitu kisahnya. Sekali lagi kasih tepuk tangan dong Bapak Ibu sekalian. Pertanyaan yang sederhana dijawab dengan sangat detail dan menghasilkan puyeng. Ya. Yang puyeng sama-sama katakan aduh. Ya, sama. Saudara boleh nonton lagi nanti tayangannya untuk kita bisa sama-sama bisa lebih jelas. Padahal saya kepengen tanya tadi Pak. Tadi ada pertanyaan gini. Sebenarnya hari kelahiran Yesus itu perkiraan yang mendekati kepastian di bulan apa Pak Esra? Tidak cocok pada bulan Desember, musim dingin. Ini nggak tahu Pak saya yang tadi siapa. Terima kasih Pak. Ya ada juga yang bilang begitu, musim dingin nggak cocok. Hanya masalahnya itu musim dingin di mana? Karena tradisi Natal datang dari Eropa, memang musim Desember itu musim dingin, kayak begitu ya. Tetapi saudara ingat juga bahwa dari Karim bilang, musim dingin tidak mungkin gembala-gembala ada di padang. Itu salah satu argumentasinya. Tetapi juga kita ingat bahwa gembala-gembala itu ada di satu wilayah khusus yang namanya Migdal Eder. Ya, yang mana cuaca pada masa itu tidak cukup berpengaruh pada mereka. Jadi memang ini kontroversi. Ya, kontroversi. Saya juga mendengar ada orang-orang yang berusaha membuktikan bahwa Yesus memang lahir bulan Desember. Kalau itu benar malah bagus. Hanya masalahnya memastikan tanggal 25 itu dari mana. Ya kan? Nah, jadi tetap tidak pasti. Tapi ya kalau memang mereka membuktikan dan bisa menunjukkan secara akurat bahwa Yesus memang tanggal 25 bulan Desember, puji Tuhan, itu malah lebih baik lagi. Tapi kalau saya dalam pembelajaran saya sampai hari ini, saya sendiri tidak bisa mendapati suatu bukti yang cukup meyakinkan bahwa itu memang terjadi pada 25 Desember. Ya. Kakek saya itu, kami sangat sayang dia, tapi dia orang masa dulu yang dia tanya, kakek ini lahir kapan? Tidak tahu juga. Karena tidak tahu juga, akhirnya kita menciptakan tanggal sendiri buat dia. Untuk bisa ada perayaan ulang tahun buat dia setiap tahun sebagai bentuk kasih sayang pada dia. Kami tidak peduli tanggal berapa dia lahir. Yang penting dia lahir dan kami sayang dia. Dan kami mau ada perayaan setiap tahun buat dia, kami ciptakan tanggal sendiri. Jadi sebenarnya perayaan Natal itu mari kita lihat sebagai momen kita mengasihi Tuhan yang terlebih dahulu mengasihi kita. Itu aja. Wow, luar biasa, luar biasa.